Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan para permisa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel Info Gadget. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengetahuan tentang perbaikan televisi LG ya teman-teman. Di sini ada TV LG. Nah, untuk itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama-sama di sini. Tidak ada guru ataupun murid ya. Kita sama-sama belajar, saling berbagi pengetahuan agar ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, langsung kita coba cek ya. Ini TV LG tipenya ini ya. Tipenya sebentar. Nah, 32L C 510D ya. Nah, dia memakai adaptor ya. Suplainya adaptor di sini, port-portnya ya. Oke, langsung kita coba colok adaptornya sebentar. Oke, langsung kita lihat. Nah, dia standby ya teman-teman. Kita coba pijit, dia tidak merespon. Oke, langsung kita proses pembongkaran saja ya teman-teman, untuk mengetahui kerusakannya di mana. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Info Gadget dan dirasa video ini bermanfaat, sekiranya bisa di subscribe. Oke, let's go, kita bongkar. Oke teman-teman, setelah kita bongkar, ini dia penampakannya ya. Di sini ini mainboardnya dan ini tikonnya ya teman-teman. Power supply-nya terpisah ya tadi ya. Ini pakai adaptor. Ini power supply-nya 19 voltan ya teman-teman. Oke, kita sebelum ke pengecekan tegangan, saya akan jelaskan poin-poin utama kita akan melakukan pengukuran tegangan ya. Oke, nanti kita akan ukur tegangan di input 19 voltnya apakah muncul ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek di supply untuk RAM-nya 1,5 di sini di IC LDO. Nah, di sini ya. Oke, di sini nanti ada 1,5. Kemudian di IC flashnya di sini, di inputnya di nomor 8, 3,3 voltnya. Kemudian ini prosesornya ya teman-teman. Kemudian kita nanti ukur di tegangan IC memori di pin 8 juga ya, 3.3 ya, 3,3. Lalu kita ukur di sini di input untuk yang ke panel ya, 12 voltnya ya. Dan input untuk di IC drivernya ya, inverter sekaligus DC to DC ya, untuk mengeluarkan 12 volt ini ya, untuk supply ke panel. Jadi nanti di sini inputnya 19 volt sama. Kemudian kita ukur di poin 3,3 ada di sini ya teman-teman. 3.3 ya. Kemudian di sini supply untuk 5 voltnya ya, 5 volt. Oke, dan di sini untuk supply tegangan sekitar 1,1 voltan ya teman-teman. Oke, kita langsung coba ukur tegangannya ya teman-teman. Oke, kita ukur di 9 volt inputnya ya teman-teman. Di sini 9 volt input 19,42. Oke, normal. Selanjutnya kita ukur di tegangan 1,5 nya ya teman-teman. Di sini 1,5 nya LDO sini ya, 1,5 normal ya. Ini inputnya 3,3. Oke, normal ya. Kemudian selanjutnya di IC flashnya di poin 8
ya di sini. Seharusnya dia muncul 3,3 kalau normal. Oke, 3,3 yang muncul ya. Selanjutnya di poin IC memory di sini. Sama di pin 8 juga di ujung sini ya. Kita cek. Bentar. Goyang-goyang tegangannya. Bentar ya, Mbak. Bentar teman-teman. Nah, 3,3 ya. Normal. Kemudian tegangan di sini 12 volt ya. Keluaran dari DC to DC di sini di IC driver inverter untuk backlight juga. Oke. Nah, ternyata tidak ada tegangan ya. Satu, ini masalahnya ya, ketemu teman-teman. Oke, coba kita input ke 19 voltnya untuk IC ini. Oke, normal ya, 19,41 normal. Kemudian kita di poin sini 3,3 ya. Kita ukur di sini. Oke, 3,3 normal ya, teman-teman. Oke, kita ukur di sini ya, di coil ini, induktor. Seharusnya di sini ada muncul 5 volt kalau normal. Nah, ternyata dibacanya kilo ohm ya, tidak ada tegangan. Ini ketemu masalahnya. Lalu di sini seharusnya 1,1. Nah, sama ya teman-teman. Nah, tidak ada ya. Di sini juga nih. Di induktor ini tidak ada tegangan. Ketemu ya masalahnya di sini teman-teman. Coba kita di IC NAND flash-nya. Ini IC NAND-nya ya. NAND flash-nya ya. Nah, 3,3 muncul ya poin ininya, tegangannya. Jadi yang bermasalah di tegangan 5,5, 1,1 dan 12 voltnya nggak muncul ya untuk supply ke panel ya. Jadi ini saling berkaitan ya teman-teman, jalurnya. Dan kita pegang IC prosesornya pun tidak bekerja ini teman-teman, tidak hangat ya, hanya dingin saja. Oke, langsung kita coba ke pengukuran lainnya ya teman-teman. Kita ukur kapasitornya apakah ada yang short atau tidak ya. Kita cabut dulu tegangannya. Oke. Untuk kapasitor, bagi teman-teman yang tidak menggunakan auto, avometernya set ke mode buzzer ya. Oke, kita ukur pertama kapasitor yang tadi yang bermasalah ya. Sebentar, kita rapikan. Oke. Kita dekatkan. Mana posisinya ya? Nah, teman-teman, kita zoom aja ya kali ya. Oke, kita zoom dah. Nah, nanti kita ukur di sini nih teman-teman. Bentar. Kita ukur di kapasitor di sini. Ya, terutama yang besar-besar ini ya. Sama yang di sini coba ya, karena ini masalah ya. Tidak keluar 12 voltnya, 5 volt 1,1. Oke, kita ukur. Kalau buzzer itu bunyi ya teman-teman. Kalau dia short, dia akan bunyi. Jadi kita dengarkan suaranya saja. Kita fokus ke kapasitornya. Oke. Seperti ini ya bunyinya. Oke, kita ukur di kapasitor ini ya. Oke, tidak bunyi. Oke, tidak bunyi. Sebentar. Nah, kita ulangi ya, teman-teman. Tidak bunyi.
Sudah bunyi. Nah, ini bunyi ya teman-teman. Coba kita balik. Nah, bolak-balik bunyi ya. Nah, di sini ada yang short nih, jalurnya atau kapasitornya ya. Oke. Nah, ini bunyi ya. Coba kita balik. Nah, bunyi juga ya. Coba yang kecilnya. Oke, coba kita kapasitor yang di sini yang 12 volt sini. Sekitar sini ya. Bunyi. Bunyi juga. Bunyi juga ya. Jadi banyak kapasitor yang bunyi. Nanti kita cek ya, mana yang indikasinya. Jadi ketiga kapasitor ini bunyi, yang ini dua ini bunyi ya. Kita akan coba lepas satu-satu ya teman-teman. Kita akan cek jalurnya ya teman-teman. Coba kita ukur dari ke ground ya. Bunyi enggak teman-teman? Bunyi ya. Jadi bunyi semua ya teman-teman. Oke. Jadi ini kapasitornya bunyi. Nanti mana apakah IC ini yang bermasalah sehingga menimbulkan short ya teman-teman. Jalur yang short sehingga bunyi di buzzer ya. Karena ini jalur ini 12 volt ini bisa masuk ke area sini juga ya teman-teman, supply. Jadi ketika ini tidak ada tegangan, otomatis ini tidak ada tegangan. Oke, kita cek satu-satu dahulu ya. Kita coba copot kapasitornya, kita cek jalurnya ya. Oke teman-teman, kita panaskan solder dahulu. Oke teman-teman, setelah saya copot dan mainboard saya bawa ke meja kerja ya, agar pengecekan lebih enak ya teman-teman. Jadi setelah saya copot ya teman-teman, ini kapasitor sudah saya copot dan saya tes, ternyata normal ya kapasitornya teman-teman. Yang tiga ini normal, tidak ada short, tapi jalurnya short ya. Ketika saya tempel di sini probe hitam dan merah, dia buzzernya berbunyi ya teman-teman. Ini sudah saya copot juga. Ini saya copot, ternyata normal semua. Dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa yang bermasalah adalah IC drivernya ya teman-teman, untuk backlight dan DC to DC nya 12 voltnya ya teman-teman. Jadi ini yang mengakibatkan jalurnya short ini teman-teman. Oke, jadi solusinya ada dua ya teman-teman. Yang pertama, IC ini, IC driver backlight ini tipe MP berapa sih ya teman-teman? Coba. Ini tipenya MP3378E. Bentar, kelihatan apa tidak? Ini MP3378E atau MPS 1639 bisa juga ya teman-teman. Teman-teman bisa cari dan bisa ganti. Atau kita modif menggunakan step down ya. Kita ambil tegangan 19 voltnya, lalu kita turunkan ke 12 volt untuk supply 12 voltnya ya ke panel ya teman-teman, dan untuk ke jalur 5 volt dan 1,5
2-nya atau 1,1 ini ya teman-teman. Jadi caranya, ini saya sudah melakukan pemotongan jalur ya teman-teman, tapi saya belum pasang step down-nya. Jadi input dari 19 volt di kaki 15 ini, di yang paling ujung, yang di sini ya teman-teman. Ini 15 inputnya ya, 9 volt. Kita potong dahulu jalurnya, ini sudah kita potong. Kita coba lihat ya teman-teman, tuh jalurnya kita potong. Kemudian yang 12 volt yang dari induktor ini ya teman-teman, masuk input ke pin 16 ya, di sampingnya ini. Kita potong juga jalurnya di sini ya. Jadi dua itu kita potong. Teman-teman bisa lihat ya, tuh jalurnya ya. Ada 2 jalur yang saya potong. Oke teman-teman, itu caranya. Mudah-mudahan supply driver ke backlightnya ya teman-teman masih normal, jadi sehingga kita tidak perlu membuat tegangan terpisah untuk menyalakan backlightnya ya. Kita akan coba ya teman-teman. Oke, kita akan cari dulu step down-nya, lalu kita akan proses pemasangannya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum saya pasang step down-nya ya, saya akan tunjukkan dulu bahwa untuk kapasitor ini setelah saya melakukan pengekatan ya, tidak konslet lagi ya, atau buzzer tidak berbunyi lagi. Oke, kita nyalakan avometernya ya, digitalnya. Saya set auto ya teman-teman. Bentar. Nah, ketika disentuh bunyi ya. Oke, kita coba lakukan pengecekannya bahwa setelah kita pemotongan jalur, kapasitor sudah tidak konsletnya. Oke, kita ukur lagi. Yang sebelumnya ketika kita ukur berbunyi ya. Nah, tidak ya teman-teman. Nah, terlihat ya, tidak berbunyi. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, langsung kita proses pemasangan step down-nya. Ini dia teman-teman, step down-nya ya. Jadi seperti ini komponennya. Jadi inputnya ini harus lebih besar daripada outputnya ya. Terlihat dari elko-nya, di sini 50 volt ya, di in ya, in, dan di out-nya 35. Itu artinya step down-nya teman-teman. Jadi nanti kita inputnya kita beri kabel ya, positif negatif ya. Jadi kita, atau saya akan pasang di elko sini saja ya, sebagai tegangan inputnya. Lalu nanti outputnya ini kita pasang di induktor ini ya, di 12 voltnya ya. Oke, langsung kita pasang kabelnya dulu ya. Oke teman-teman, setelah saya pasang ya, ini dia positif merah, negatif yang hitam ya. Di ke jalur input ya, ada in tuh ya teman-teman, plus dan minnya. Oke, langsung kita setting dulu ke 12 volt ya, step down-nya.
Oke, lihat posisinya dulu yang enak. Oke, kita colokkan ya. Sebentar kita bersihkan dulu, khawatir ada kotoran timah. Oke, kita colokkan, nyala ya. Oke, kita ukur tegangannya. Kita ukur tegangannya. Sebentar. 16 ya. Kita harus turunkan ke 12. Sebentar. Sorry, agak susah teman-teman, sebentar. Biar kelihatan teman-temannya. Nah, 16 ya, kita putar di potensio kecil ini ya teman-teman. Turun ya, putar sampai di angka 12. Hmm. 12,4 ya, kita coba turunkan lagi. Oke, ntar 12 lebih dikit. Oke, 12,04 ya, sudah saya setting. Nanti kita akan inputkan ke sini ya teman-teman. Oke, saya pasang dulu. Oke teman-teman, setelah saya sambung ya ke sini, ke induktornya ya, out 12 nya ke induktor ini. Oke, dan saya pasang indikatornya untuk mencoba apakah dia sudah berfungsi normal atau belum. Oke, saatnya kita coba ya teman-teman. Oke, kita ambil adaptornya, kita colokkan ya. Oke. Berkedip ya. Mati, itu ada normal ya, itu tandanya teman-teman ya. Kita coba. Nah, ini udah startnya ini teman-teman. Oke, langsung kita coba pasang di sambung ke panelnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya rapihkan ya, terlihat ya, saya tempel di sini ya. Saya belum pasang backlight, belum pasang ke panel, hanya pasang ke indikator ya. Saya akan coba ukur dulu untuk tegangan ke panelnya ya, 12 voltnya. Oke, kita colokkan dulu. Kita colokkan. Oke, indikator ya meredup, itu tandanya normal. Oke, kita ukur VCC panelnya ya. Oke, kita ukur teman-teman. VCC panel itu adanya di kapasitor ini bisa ya. Nih, ada yang kecil tuh kapasitor. Oke, kita ukur. Bentar.
negatif di ground body saja. Oke, lalu kita ukur. Oke, kita ukur di kapasitor ini 12 volt ya, di aman 12 volt plus, pas ya. Oke, kita langsung pasang coba panelnya, backlightnya ya, semuanya. Kita akan lihat hasilnya apakah normal atau tidak. Oke, semua sudah saya pasang. Saatnya kita uji coba ya. Mudah-mudahan sebentar ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang ya semuanya ya, backlight terpasang, ke panel terpasang, audio terpasang. Saatnya kita uji coba. Kita colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, backlightnya menyala ya teman-teman. Backlightnya menyala. Kita coba lihat hasilnya. Itu dia teman-teman, menyala ya teman-teman. Kita tinggal pasang antena, lihat ya. Oke teman-teman, kita rapihkan dulu ya, nanti kita lihat hasil gambarnya. Oh ya teman-teman, sebelum saya rapihkan, saya akan melakukan pengukuran tegangan ketika TV ini normal ya. Ini sudah normal, jadi saya akan ukur tegangan yang tadi, yang sebelumnya tidak ada ya, yang mengalami kerusakan. Jadi ini referensi buat teman-teman. Ini tegangan yang belum ada tadi ya, di awal ketika motherboard ini bermasalah adalah di tegangan 5 voltnya dan 1,2 atau 1,1 nya ya. Jadi saya akan melakukan pengukuran untuk teman-temannya, ini referensi ya bagi teman-teman. Oke, langsung kita ukur saja. Kita pakai avometer digitalnya ya. Oke. Probe-nya colokkan ke body saja seperti biasa. Ke sini ya, tuh body. Oke, sebentar. Kita kalibrasi dulu ya, teman-teman. Oke. Kita colokkan ya. Oke, backlight menyala ya. Kita akan melakukan pengukuran di tegangan 5 voltnya. Muncul ya 5 volt ya teman-teman. Dan tegangan 1,1 nya atau 1,2 nya. Ya, 1,1 ya teman-teman, muncul ya. Oke, kita ukur di MOSFET ini berapa? 19 volt ya. Oke, outputnya kita coba ukur di elko ini. Untuk backlightnya coba 26 ya teman-teman, 26 voltan. Sebentar, kita ukur 26 ya. Oke, jadi tegangannya sudah normal ya teman-teman. Oke, langsung kita rapihkan. Oke teman-teman, setelah saya rapihkan ya teman-teman, saatnya kita uji coba. Kita coba nyalakan. Oke, nyala ya teman-teman. Sudah normal ya teman-teman. Suara juga ada. Kita pindahkan.
Saya lihat sih ini layarnya agak kebiruan, jadi ini kemungkinan backlightnya sudah mulai lemah. Tapi di sini saya hanya memperbaiki kerusakannya saja ya teman-teman. Nanti kalau yang punya minta agar diganti juga, akan saya ganti ya teman-teman. Tapi saya akan komunikasi dulu dengan yang punya ya teman-teman. Oke teman-teman, TV sudah normal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.